Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cindy Amelia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Etika Bisnis. Pertama-tama kita bahas bab 1 dulu ya, tentang pendahuluan. Latar belakang dari etika bisnis yaitu banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasannya. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai nilai-nilai moral. Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Ketinggalan hukum dibanding dengan etika tidak terbatas pada masalah-masalah baru. Misalnya, disebabkan perkembangan teknologi. Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis. Antara lain untuk memperluas pangsa pasar serta mendapatkan banyak keuntungan. 3 faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pebisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara. Lanjut ke sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran dan lingkup etika bisnis ada 3. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. Yang kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena ia mengunggah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas akan ada hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis yang muncul. Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan bersama-sama menentukan baik tidaknya, etis tidaknya
selanjutnya praktek bisnis tersebut. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Di sini ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan perusahaan dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Lebihnya lagi, etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas keseharian dengan landasan sikap yang profesional, transparansi, penuh, dan bermoral baik. Etika bisnis ialah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan atau pimpinan. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Lanjut ke teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis dikutip dari buku Etika Bisnis, karya Eko Sudarmanto dan kawan-kawan. Teori etika membantu orang menilai keputusan etis. Teori ini digunakan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah keputusan moral secara garis besar. Teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin yakni utilitas, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut sebagai teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dan tercapainya tujuan. Yang kedua ada deontologi, berasal dari bahasa Yunani yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga, teori hak jenis. Teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Dan yang keempat, teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Selanjutnya, pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah suatu pendekatan dengan cara mengamati unsur-unsur dalam bisnis yang saling terkait dan kemudian menjelaskan secara analisis bagaimana unsur-unsur tersebut akan dipengaruhi dan juga mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan stakeholder digunakan dalam dunia bisnis untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan atau terlibat dalam bisnis itu, yaitu ada pelanggan, pemasok, pemilik dan pemberi modal, pemerintah lokal dan nasional, kelompok politik, masyarakat secara keseluruhan, pesaing, serta kreditur. Lanjut ke bab 3, pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga promosi, dan distribusi. Definisi di atas mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasaran.
pemasarannya. Sehubung dengan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk-produk yang halal, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang bernilai tambah yang tinggi dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga beban biaya produksi yang wajar sebagai alat kompetisi yang sehat diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, margin perusahaan yang layak sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi, kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan keutuhan barang sarana kompetisi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. 4. Etika pemasaran dalam konteks promosi, informasi, kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, informasi fakta yang ditopang kejujuran. Lanjut ke etika bisnis dalam manajemen produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau penggandaan atas barang-barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa aktivitas produksi yang meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, bagaimana memproduksinya. Lanjut, etika bisnis dalam sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia juga melahirkan etika bisnis, yang mana etika dalam MSDM dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungannya dengan SDM dan kegiatan-kegiatannya, baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi, yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Lanjut, etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut dengan teori kebahagiaan terbesar, The Great Happiness Theory. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan. Karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan perbuatan. Lanjut, bab kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kuliah ini membahas tentang prinsip dan normatika bisnis yang memberikan wawasan bagi individu untuk dapat berperilaku yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat, serta tidak merugikan para stakeholdersnya, dan prinsip dan moral etika yang dapat mengarahkan pada pengambilan keputusan yang beretika saat dihadapkan pada masalah yang berdilema etis. Sarannya, saya berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya para pembaca, agar tergugah untuk terus dapat meningkatkan kualitas etika bisnis dalam usahanya dan dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.